ingin menikah denganmu. Apa? Begini baru benar. Lihat, selesai. Berandalan, apa yang kau lakukan? Kau nggak hanya mengubah proposalku, kau bahkan sudah mengirimnya. Kau sudah mencelakaiku. Randy merubah proposal Friska dan langsung mengirimnya ke organisasi naga. Setelah Friska melihatnya, dia langsung marah dan ingin memukul Randy. Randy pun refleks dan menyentuh bagian tubuh sensitif Friska dan apa yang terjadi selanjutnya. Mari terus simak. Berandalanku, bodoh kau! Randy turun dari pesawat langsung menuju ke acara perayaan penerimaan Lini. Randy yakin saat acara dia akan mengungkapkan unek-uneknya kepada keluarga Lini untuk melamarnya segera. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak bersama. Nah, kau sungguh sangat hebat. Grup Laguna adalah grup nomor 1 di Kota Hara. Lihat, cuma cowok kalem, sederhana, nggak neko-neko. Tapi rahasianya gede banget, dia sebenarnya ketua organisasi naga. Iya, bos besar yang biasanya cuma nongol di film-film. Tapi Randy capek sama dunia preman. Dia pengen nyari cinta sejati, jadi nyamarlah dia jadi orang biasa, sampai banyak orang ngira pekerja serabutan. Pacar Anda Lini Tanoto lulus dengan gelar doktor. Sesuai perintah Anda, sudah saya atur grup Laguna di Kota Hara untuk mengirimkan surat perekrutan padanya. Dengan pendapatan 60 miliar per tahun. Hari ini grup Laguna juga mengadakan acara untuknya. Begitu turun dari pesawat, Anda bisa menghadiri acara itu. Baik. Kau sudah bekerja keras. Ketua, kabar organisasi naga kembali ke negara dasar sudah tersebar. Friska sebagai CEO grup Laguna selalu ingin dapat investasi dari organisasi naga. Menurut Anda... Kirimkan berkasnya padaku dulu. Baik. Grup Laguna. Friska putri keluarga Laguna dari salah satu keluarga besar di Kota Hara yang menjabat sebagai CEO. Sekarang merupakan grup nomor 1 di Kota Hara. Friska dengan ini mendapat julukan Ratu Bisnis Kota Hara. Pendi Wiranto itu berbuat banyak kejahatan. Aku, Friska, meski nikah sama orang bodoh juga nggak akan menikah dengannya. Bu Friska, keluarga Wiranto adalah keluarga hebat di Karya. Pak Kris juga sangat dekat dengan organisasi naga. Gak ada yang bisa menyainginya di Provinsi Karya. Nyonya Besar juga selalu ingin dekati organisasi naga melalui keluarga Wiranto. Takutnya Anda sulit untuk menolak. Jadi apakah harus mendorongku ke dalam tungku api? Aku juga orang keluarga Laguna, nenek mana boleh begini padaku. Bu Friska, kalau Anda bisa dapat investasi organisasi naga dan juga berhubungan dengan organisasi naga atau Anda bisa menikah lebih dulu. Setelah nasi sudah jadi bubur, Nyonya Besar juga nggak punya pilihan lagi. Menikah? Di sisi lain ada Friska, CEO cantik, smart, hidupnya rapi banget, sampai keluarganya mau jodohin dia sama cowok keluarga Wiranto. Friska nggak mau, tapi nggak tahu harus gimana. Pas dia lagi di pesawat, tiba-tiba duduknya sebelahan sama Randy. Entah kenapa, Friska langsung spontan bilang, "Lo, mau nikah kontrak sama gue nggak?" Randy yang lagi minum air mineral entah merek apa malah hampir keselek, tapi dalam hati dia mikir, "Wah, ini cewek, menarik juga." Kemudian mari kita lanjutkan ceritanya. Nama? Randy Juanda. Usia? 25 tahun. Gelar? Nggak punya gelar. Nggak punya gelar? Jadi ngapain kau di luar negeri? Sudahlah, nggak ada gelar di luar negeri, palingan kau hanya pekerja gelap atau pekerja kasar. Kalau gitu kau pasti nggak punya mobil atau rumah. Aku memang nggak punya mobil dan rumah, tapi kali ini aku mau beli setelah pulang. Nggak ada gelar dengan usia muda begini, kau jadi pekerja gelap di luar masih harap mau beli rumah dan mobil. Anak muda memang lugu dan polos. Sudahlah, keadaan mendesak. Kupilih kau dulu. Kuperkenalkan diri dulu. Namaku Friska Laguna, 24 tahun. Aku dari keluarga Laguna Kota Hara. Sekarang adalah CEO grup Laguna. Aku punya rumah dan mobil. Pendapatanku 2 triliun per tahun. Aku ingin menikah denganmu. Apa? Menikah? Benar, menikah. Tentu saja, nikah palsu. Batas waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun, ku beri kau 100 juta. Kau hanya perlu kerjasama denganku berpura-pura jadi suami istri saja. Ternyata nikah palsu. Tapi, nggak bisa. Kenapa? Merasa uangnya kurang? Baik, setiap bulan ku beri kau 200 juta. Setelah setahun, ku beri lagi kau sebuah rumah yang harganya di atas 10 miliar.
Ini sudah ratusan kali lipat dari gajimu sebagai pekerja gelap di luar negeri. Seharusnya kau tahu gimana memilihnya. Nona Friska, kau sudah salah pilih pasangan. Aku sudah punya calon istri. Kali ini aku pulang, berencana untuk menikah. Maaf, aku yang terlalu gegabah. Setelah Randy mengungkapkan kalau sudah punya pasangan, Friska pun tertegun malu dan menggumam sendiri sambil mengoreksi dirinya. Apakah aku bahkan gak bisa menentukan nasibku sendiri? Sebenarnya kau juga nggak perlu begitu putus asa. Perkembangan grup Laguna memang sangat bagus. Ada prospek untuk investasi. Organisasi Naga juga sangat memperhatikannya. Hanya saja, proposalmu ini kurang bagus. Kurang bagus? Iya. Kau pekerja gelap juga paham hal ini? Lihatlah. Hei! Jumlah investasi di sini 20 triliun. Ini terlalu sedikit. 200 triliun. Begini baru benar. Lihat, selesai. Berandalan apa yang kau lakukan? Kau nggak hanya mengubah proposalku, kau bahkan sudah mengirimnya. Kau sudah mencelakaiku. Randy merubah proposal Friska dan langsung mengirimnya ke organisasi Naga. Setelah Friska melihatnya, dia langsung marah dan ingin memukul Randy. Randy pun refleks dan menyentuh bagian tubuh sensitif Friska dan apa yang terjadi selanjutnya. Mari terus simak. Berandalanku, bunuh kau! Bukan. Maaf, salah paham. Aku nggak sengaja. Bunuh kau! Tuan Nona, mohon tanya apakah ada yang bisa dibantu? Nggak apa-apa. Tadi aku bantu dia mendapat investasi sebanyak 200 triliun. Dia hanya terlalu senang. Aku senang. Lihatlah dia, senang sampai nggak bisa berkata-kata. Maaf, terima kasih. Oh, baiklah. Terima kasih sudah merepotkan. Nona Friska, kau tenang saja. Dengarkan aku, pasti nggak akan salah. Organisasi Naga baru kembali ke negara dasar. Jumlah investasi pertama nggak boleh terlalu menjadikan. 20 triliun memang terlalu meremehkan organisasi Naga. 200 triliun pas-pasan. Menurutku, keseluruhan proposalmu memang bagus. Hanya saja, skalanya terlalu kecil. Jadi, kau perlu memperbesar skalanya. Kau seorang pekerja gelap berani mengajariku untuk memperbesar skalaku. Kau lagi bercanda. Hari ini kau nggak hanya menghancurkan kerjasamaku, bahkan ambil keuntungan dariku. Aku sudah mengingatmu. Kau tunggu saja setelah sampai di Kota Hara. Masalah ini belum berakhir. Pesawat mendarat dan Randy keheranan karena ternyata menjadi orang baik itu susah. Jadi orang baik itu susah. Tadi baru membantumu dapat investasi 200 triliun. Kau masih nggak berterima kasih dengan baik. Dasar gak sopan. Memang Lini yang terbaik. Nanti begitu dia melihatku, dia pasti akan sangat terkejut. Randy turun dari pesawat langsung menuju ke acara perayaan penerimaan Lini. Randy yakin saat acara dia akan mengungkapkan unek-uneknya kepada keluarga Lini untuk melamarnya segera. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak bersama. Nah, kau sungguh sangat hebat. Grup Laguna adalah grup nomor 1 di Kota Hara. Mereka menyambutmu dengan begitu mewah. Ini sungguh sebuah kebanggaan bagi keluarga kita. Ibu, masuk ke grup Laguna hanyalah permulaan. Targetku adalah ingin menjadi orang hebat seperti Friska Laguna, CEO grup Laguna. Hanya saja dia biasanya sangat rendah hati. Dia sangat jarang muncul di depan publik. Jadi aku juga belum pernah bertemu dengannya. Gak tahu kali ini ada kesempatan dan keberuntungan untuk ketemu dia nggak? Di bawah bantuanku selama bertahun-tahun, Lini dapat gelar doktor dan berhasil masuk ke grup Laguna. Aku juga bisa mengungkapkan identitasku padanya. Kehidupan bahagia kami akhirnya akan segera dimulai. Randy, bukannya dia di luar negeri? Untuk apa dia datang? Lini. Waktu pacaran sama Lini, dia sampai biayain kuliahnya. Ujung-ujungnya malah diputusin sama Lini. Katanya beda status. Yaelah, Lin, kalau tahu status aslinya, kamu yang bakal pingsan duluan. Nah, Lama gak ketemu. Lini, bunga ini untukmu. Randy, kenapa kau tiba-tiba pulang? Kenapa, Lini? Hari ini kau resmi masuk grup Laguna, kan? Aku sengaja pulang untuk rayakan bersamamu.
rayakan. Untuk apa kau berlagak? Kau sudah tahu, Lini lulus dengan gelar dokter. Dan diterima di grup Laguna, grup nomor 1 di Kota Hara. Jadi kau dengan gak tahu malunya pulang ingin hidup mengandalkan putriku kan? Bibi, kenapa kau berkata begitu? Tutup mulutmu. Kau gak pantas memanggilku. Randy, kebetulan kau pulang. Kita putus saja. Kenapa? Kita pacaran jarak jauh begitu lama. Aku baru saja pulang. Kita bisa bersama dengan baik. Kenapa mau putus denganku? Tentu saja karena kau gak pantas untuk putriku. Putriku memiliki gelar doktor dan sudah diterima secara khusus bekerja di grup Laguna. Dengan menjabat sebagai direktur pemasaran, pendapatannya 60 miliar per tahun. Dia langsung sukses dalam sekejap. Sedangkan kau, mau gelar gak ada gelar. Mau uang gak ada uang. Keluar negeri juga hanya jadi pekerja gelar. Kau hanya orang yang gak berguna. Berani-beraninya kau menjerat Lini. Randy, perkataan ibuku benar. Perbedaan di antara kita terlalu besar. Dunia kita sudah berbeda. Dunia kita sudah berbeda. Iya, lihatlah. Ini adalah acara penerimaanku yang khusus diadakan grup Laguna untukku. Semua yang hadir adalah orang hebat yang berkuasa di Kota Hara. Menurutmu apakah cocok? Kalau ku beritahu mereka bahwa kau bocah miskin yang jadi pekerja gelap adalah pacarku? Bukan aku yang terlalu materialistis, tapi kau, Randy, yang terlalu memalukan. Aku terlalu memalukan. Lini, apakah hanya grup Laguna saja sudah bisa membuatmu merasa begitu sombong? Apakah kau tahu, di mataku grup Laguna sama seperti semut. Sama sekali bukan apa-apa. Bisa-bisanya kau seorang pekerja gelap di luar negeri meremehkan grup Laguna yang jadi nomor 1 di Kota Hara. Kau sudah gila ya? Yang ku bilang itu kenyataan. Bagiku grup Laguna sama sekali bukan apa-apa. Lagi pula Lini bisa diterima secara khusus oleh grup Laguna. Itu juga karena satu perkataanku. Dalam perjalanan pulang, asisten Friska memberikan informasi kalau proposalnya Baik, disetujui aku oleh sudah organisasi Naga. Bu Friska, Lalu Friska keheranan, kenapa bisa begitu si bocah berandalan yang tadinya mengirim proposalnya bisa disetujui. Bahkan Friska tidak yakin sebelumnya. Friska akhirnya mengajak asistennya untuk mencari identitas Randy dan akan menemuinya. ini kabar yang sangat bagus. Ada apa? Kau sampai berteriak. Bu Friska, organisasi Naga setuju untuk memberi grup Laguna investasi. Jumlah investasinya ada 200 triliun. Apa? Organisasi Naga investasi 200 triliun? Sungguh 200 triliun? 200 triliun gak salah lagi Bu Friska. Ini adalah investasi pertama organisasi Naga setelah kembali ke negara Daso. Selain itu bahkan 200 triliun Anda sukses besar dalam 1 hari. Sungguh seperti dugaannya. Sebenarnya siapa dia? Segera temukan seseorang untukku. Apapun caranya, kau harus menemukannya. Bu Friska, siapa nama orang itu? Randy Juanda. Saya mengerti. Bu Friska, untuk apa Anda mencarinya? Mencarinya untuk menikah. Hah? Menikah? Benar. Pria yang begitu unik. Aku harus mendapatkannya. Dasar gak berguna. Grup Laguna pun bisa kau remehkan. Kau sungguh sudah gila. Randy, grup Laguna nggak bisa asal kau sebut dan asal kau rendahan. Jangan sampai kau terkena masalah karena ucapanmu. Aku tahu, kau nggak mau putus denganku karena nggak rela dengan bantuan biaya yang kau berikan padaku dan ibuku. Kau sebutkan angkanya, aku kembalikan setelah aku dapat gaji pertamaku. Apakah kau tahu? Yang kupedulikan bukanlah uang. Lini tidak tahu kalau sebenarnya Randy adalah ketua organisasi Naga, yang sudah mengatur Lini untuk bisa kerja di grup Laguna. Namun keluarga Lini malah menganggap Randy hanyalah orang rendahan dan pekerja serabutan. Nah akhirnya Randy tahu sifat asli Lini yang sombong dan menganggap semua itu bisa diselesaikan dengan uang. Untuk pemirsa Jaga Mutu Channel, jangan pernah ikuti sifat Lini ya. Karena ini hanya cerita fiksi loh. Hehehehe. Mari kita lanjutkan ceritanya kembali supaya makin seru. Jangan lupa like, share, dan komennya. Supaya Jaga Mutu Channel bisa selalu menghibur 2 miliar pemirsanya. cukup. 4 miliar. Lini, 6 miliar. Ini adalah batasan akhirku. Randy, kau jangan gak tahu diri. 6 miliar adalah tabungan besar yang gak bisa kau dapatkan walau bekerja seumur hidup. 6 miliar. Banyak sekali uang itu. Bagus kalau kau tahu itu banyak. Kau bawa uang ini dan lewati harimu di kampung. Ini sudah termasuk batasan kemurahan hatiku padamu. Kau sudah dengar? Dasar gak berguna. Kelak jangan menjerat Lini lagi. Setelah sukses, kau langsung mencapakan pacar. Lini, kau yakin mau berbuat seperti ini? Memang mencampakkan pria gak berguna sepertimu gak boleh. Kau menjauhlah sana. Putriku, sekarang statusmu sangat terhormat. Jangan banyak bicara dengan pria gak berguna ini. Oh iya, Pak Felix. Bukankah dia bilang mau datang menghadiri acara penerimaanmu? Pak Felix bilang dia ada urusan. Sebentar lagi sampai.
Aduh bagus. Sekarang kau masuk grup Laguna dan ada bantuan Pak Felix. Kelak hanya akan semakin baik. Hanya tuan muda kaya seperti Pak Felix yang sepadan dengan putriku. Mengenai kau, pria nggak berguna sepertimu nggak punya apa-apa. Untuk apa? Siapa Pak Felix? Kau mau tahu? Biar ku beritahu kau. Agar kau yang nggak berguna ini menyerah sepenuhnya. Felix Kurnia adalah putra pertama keluarga Kurnia Kotahara. Dia muda dan kaya, ayahnya adalah petinggi grup Laguna. Posisinya berada di bawah Friska yang jadi CEO, baik identitas atau status. Kau yang nggak berguna ini, nggak bisa membandingkannya. Randy, Pak Felix bentar lagi sampai. Lebih baik kau cepat pergi. Jangan sampai nanti Mempermalukan diri? Wow. Harusnya Lini yang malu jika dia tahu status Randy. Felix lah yang sebenarnya orang rendahan itu. Aku mempermalukan diri? Hah. Lini, ternyata kau putus denganku. Selain karena sudah masuk ke grup Laguna, juga karena tuan muda ini. Aku memang ingin punya hidup yang lebih baik dan punya status yang lebih baik. Pak Felix dari keluarga kaya raya, jabatannya tinggi. Kalau ada dukungannya, masa depanku akan jadi sangat baik. Jadi, aku sedang mempertimbangkannya. Baik. Lini, lalu kenapa kau begitu yakin dia bisa memberimu kehidupan yang lebih baik dan perkembangan karir yang lebih besar? Sedangkan aku nggak bisa. Gimana kalau yang kuberikan padamu beratus lipat, beribu lipat, atau berpuluh ribu lipat lebih baik darinya? Kau? Bocah, maksudmu adalah kau lebih hebat dariku. Tak lama dibicarakan Felix pun datang. Ya namanya Dracin, beginilah ceritanya supaya tambah menarik. Hehehehe. Lalu Felix dengan sombongnya juga ikutan nebuli Randy yang seorang diri. Ini padahal baru awal cerita, tapi sudah bikin penonton gemes banget. Oh ya, jangan lupa sediain obat sakit kepala ya jika punya nonton ini. Hanya bercanda ya sobat jaga mutu. Maksudnya sediakan cemilan saja. Hehehe. Mari kita lanjutkan kembali. Pak Felix, Anda sudah datang. Bibi. Ini adalah pacar Lini yang mau uang nggak punya uang. Yang mau pendidikan nggak punya pendidikan. Bahkan yang jadi pekerja gelap di luar negeri itu. Pak Felix, Anda jangan bercanda. Orang nggak berguna ini mana mungkin berhak jadi pacarnya Lini. Lini sejak awal sudah putus dengannya. Semakin melihatnya, aku merasa semakin siang. Benarkah? Bocah, kau sudah dicampakkan Lini, tapi masih nggak mau pergi. Kau bahkan mengaku lebih hebat dariku. Kulihat kau sama sekali nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu kau. Aku? Aku adalah putra pertama keluarga Kurnia. Ayahku adalah wakil CEO grup Laguna. Dasar orang nggak berguna yang berstatus rendah. Berani bilang aku nggak tahu diri? Bocah, kau lagi cari mati? Apakah kau tahu? Suara lantang Felix terdengar sama Tono. Kemudian Tono bergegas menghampiri. Gak tahunya dia juga ikutan ngebully Randy. Ini drama sebenarnya kocak kalau kita ikuti alurnya, tapi peran aktornya sangat menjiwai. Akhirnya terlihat serius banget. Hahaha. Tapi sekali lagi gue ingetin jangan terlalu serius saat menonton supaya kita semua tidak terbawa emosi. Supaya asam lambung tidak naik sampai kepala ya. Kenapa? Membuat keributan sebesar ini, ah? Pak Felix, ini... Bukan apa-apa, Pak Tono. Bocah ini sudah dicampakkan Lini, tapi dia masih terus menjerat. Aku lagi mau mengusirnya keluar. Apa? Ada hal seperti ini? Bu Lini adalah orang berbakat yang diterima langsung oleh Bu Friska secara khusus. Manusia harus punya kesadaran diri. Orang berstatus rendah sepertimu masih berharap mau bersama dengan Bu Lini. Bahkan sampai datang ke grup Laguna. Benar, Pak Tono. Kalian semua adalah anggota elit grup Laguna. Kalian adalah orang kaya raya yang berkuasa di Kota Hara. Coba kalian semua bantu aku menilai. Dia, Randy, orang berstatus rendah yang gak tamat SMA dan jadi pekerja gelap di luar negeri. Setelah dicampakkan putriku, dia malah masih gak putus asa. Bahkan sampai mengejar ke grup Laguna dan terus menjerat putriku. Apakah yang seperti dia ini masih bisa dianggap pria? Tahu malu gak sih? Apakah masih pantas untuk putriku? Benar. Bu Lini adalah orang berbakat kelas atas. Bahkan sangat dihargai oleh Bu Friska. Kelak masa depannya pasti bagus. Orang gak berguna sepertimu sama sekali gak pantas untuk Bu Lini. Dengan gaya seperti ini masih mau hidup mengandalkan wanita. Kau sudah gila ya? Kau sudah dengar dasar gak berguna. Sekarang kau tahu perbedaanmu. Perbedaan Randy dan Felix sangat jauh. Memang si Randy tetap di atas Felix Bunelini. Hehehe. Randy, seorang pria nggak berpendidikan, nggak punya pekerjaan, bahkan nggak punya uang juga nggak masalah. Tapi, nggak boleh nggak tahu diri. Kukatakan dengan jelas padamu, sekarang dunia kita sudah berbeda. Gak peduli apapun yang kau lakukan, aku nggak mungkin bersama denganmu. Kau hapuskan saja keinginanmu ini. Lini,
Kau lagi mengajariku? Kau mengajariku gimana jadi manusia? Aku nggak tahu diri. Aku nggak pandai menilai orang. Aku bekerja keras tanpa mengeluh berkorban selama 10 tahun. Nggak nyangka. Aku menghidupi orang nggak tahu balas budi. Randy, kau berandalan. Kau bilang siapa nggak tahu balas budi? Menurutmu siapa yang nggak tahu balas budi? Aku bisa nggak tamat SMA. Pergi jadi pekerja gelap di luar negeri. Bukankah itu karena kalian ibu dan anak hidup menderita di awal? Kau bahkan nggak punya uang untuk sekolah. Sebenarnya orang bodoh aja paham balas budi. Namun kalau orang yang sudah diperbudak dunia, contohnya ya Lini ini. Namun diharap pemirsa jangan tegang dan terlalu serius ya dalam menonton drama ini. Ambil aja sebagai pelajaran. Apa ada yang mau menambahkan? Silahkan berkomentar. Sekarang baguslah. Kau sudah lulus kuliah. Kau dapat gelar doktor dan berhasil masuk grup Laguna. Kau langsung ingin putus dariku. Lini, kau sungguh hebat. Sudah kukatakan padamu, semua biaya yang kau beri akan kukembalikan 2-3 kali lipat padamu. Kenapa kau masih begitu memaksa dan memfitnahku? Aku memfitnahmu? Lini, kau jangan banyak menyangkal denganku di sini. Kau? Lini, jangan banyak bicara dengannya. Orang nggak berguna dan nggak tahu diri seperti dia. Cukup langsung diusir saja. Benar. Cepat usir dia keluar. Begitu melihatnya aku langsung merasa jijik. Orang rendahan sepertimu nggak berhak berbicara banyak di grup Laguna. Enyah! Cepat keluar! Grup Laguna nggak menerimamu. Enyah! Benar, Enyah. Enyah! Iya, menerimamu. Enyah sana! Pada scene yang lain, Friska dan asistennya saat dalam perjalanan, menerima kabar, kalau Randy berada di acara penerimaan Lini di kantornya. Alhasil Friska pun tampak gembira dan menyuruh asistennya untuk putar arah. Mari kita lanjutkan kembali keseruan drama fiksi ini. Baik, aku sudah tahu. Bu Friska, Randy Juanda itu sudah ketemu. Di mana dia? Dia lagi menghadiri acara penerimaan Bu Lini di grup Laguna. Apa? Bu Lini yang itu? Pulang. Dengan kecepatan tertinggi. Aku harus segera menemuinya. Bocah! Bu Lini bukanlah orang yang bisa dijerat oleh orang sepertimu. Ku beri kau kesempatan. Kau enyah sendiri dari grup Laguna dengan patuh atau... Atau apa? Atau kupanggil petugas keamanan untuk melemparmu keluar. Benar. Harus melemparnya keluar. Randy, lebih baik kau pergi dengan patuh. Kalau sampai menyinggung grup Laguna, kau akan berakhir mengenaskan. Menyinggung grup Laguna akan berakhir mengenaskan. Lini, bukankah kalian sudah terlalu memandang tinggi diri kalian? Hanya kalian beberapa sudah bisa mewakili grup Laguna. Randy, kau sungguh ingin membuat dirimu menjadi seperti badut, bahkan gak peduli dengan harga dirimu lagi. Kalau kau masih begitu keras kepala, aku gak akan peduli padamu lagi. Pintu ruangan ini sudah terbuka. Aku nggak datang nggak masalah. Tapi begitu aku memasuki pintu ini, jangankan kalian, meski Friska Laguna datang, dia juga nggak berhak mengurusku. Semua orang pun kaget dengan pernyataan Randy. Namun lagi-lagi nanti akan seperti itu lagi. Namanya drama fiksi, hehehe. Tambah kecepatan. Kembali ke grup Laguna dengan cepat. Baik. Kau lancang. Status Bu Friska begitu terhormat. Kau orang rendahan yang miskin. Berani komentar tentangnya. Randy, kulihat kau memang bodoh. Beraninya nggak sopan pada Bu Friska. Kulihat kau masih nggak tahu seberapa pengaruhnya Friska di grup Laguna. Bahkan ayahku yang jadi wakil CEO juga nggak berani menentangnya. Kau yang nggak ada apa-apanya malah berani memakai nama Bu Friska untuk berlagak hebat di sini. Riwayatmu benar-benar agak tamat. Mungkin di mata kalian Friska memang sangat hebat, tapi di mata dia sama sekali bukan apa-apa. Tapi kalau kalian berani menyentuhku, aku jamin pada kalian, Friska pasti akan menghabisi kalian dulu. Bocah, kau cari mati. Randy, kau sudah keterlaluan. Aku tahu aku putus denganmu sangat memukulmu, tapi kau juga nggak bisa seenaknya dan berbicara lancang tentang Bu Friska. Awalnya aku berpikir, mau kenalkan pekerjaan sebagai petugas keamanan atau petugas kebersihan di grup Laguna. Tapi sekarang kelihatannya kau nggak punya kesempatan itu lagi. Kau mau aku jadi petugas keamanan atau kebersihan? Kenapa? Membiarkanmu jadi petugas keamanan nggak adil untukmu. Kau tahu nggak? Jadi petugas keamanan di grup Laguna setidaknya harus D3. Sementara kau bahkan nggak tamat SMA. Ini sudah termasuk kehormatan yang sangat besar bagimu. Ini sudah jauh lebih baik dari kau jadi pekerja gelap di luar negeri. Kau seharusnya berterima kasih dan bersyukur. Kau masih merasa nggak cukup. Lini, di matamu aku Randy. Sungguh begitu menyedihkan. Ini adalah kenyataan. Tapi tadi kau sudah menyinggung Bu Friska. Sekarang meski aku mau kenalkan kau kerja di grup Laguna juga nggak mungkin lagi. Grup Laguna nggak bisa menerimamu. Kau berpikir berlebihan. Aku nggak perlu kau kenalkan pekerjaan. Meski grup Laguna bisa menerimaku atau enggak. Kau bisa tanyakan pada Friska. Dia bisa menerimaku atau enggak. Akhirnya Friska pun sampai di kantor grup Laguna. Dengan tenang Friska yang cantik menawan dan penuh pesona turun dari mobil. Semua karyawan pun menyambutnya. Ya beginilah para karyawan yang rata-rata carmuk. Tapi gak semua loh. Mungkin SOP-nya begitu. Yuk kita lanjutkan kembali. Halo Bu Friska.
Sekarang di mana Randy itu? Di aula, tapi sepertinya keadaannya nggak terlalu baik. Katanya dia dan Bu Lini dulunya pacaran. Lini dan ibunya merasa statusnya rendah, sekarang lagi ribut mau putus. Mau putus? Gak nyangka Lini ini begitu gak pandai menilai. Tapi bagus juga. Dia sendiri gak tahu menghargai. Aku juga gak perlu susah payah merebut cinta lagi. Kita ke aula. Aku mau lihat Randy yang sudah dicampakan masih akan menolak menikah denganku atau enggak. Iya, sudah tambah. Randy, kau sungguh gak tertolong lagi. Masalah sudah begini, kau mau ribut apa lagi? Kau kira ada gunanya kau mengacau di sini? Putriku, kulihat berandalan ini memang gak berniat baik. Dia sengaja pulang di hari kau akan diterima di grup Laguna dan ribut denganmu. Di aura grup Laguna, dia pasti berpikir kalau gak bisa mengandalkanmu hidup, maka dia akan menghancurkanmu. Agar Bu Friska punya kesan buruk terhadapmu. Gak kusangka. Orang gak berguna sepertimu masih punya niat seperti ini. Tapi kau berpikir terlalu banyak. Ada aku di sini, kau jangan harap bisa menghancurkan masa depan Lini. Benar. Bu Friska sangat bijaksana dan berwibawa. Bu Lini adalah orang berbakat yang dia terima secara khusus. Pasti nggak akan dipengaruhi oleh omongan asal dari orang licik seperti ini. Lagi pula, ayahnya Pak Felix adalah wakil CEO dari grup Laguna. Ada Pak Felix yang mendukung Bu Lini dari belakang. Bu Friska pasti nggak akan mempersulit Bu Lini. Kau sudah dengar? Orang nggak berguna dengan trik kecilmu yang rendahan itu. Masih mau pamer di depan kami semua yang kaya dan berkuasa ini. Kau sungguh konyol. Randy, aku sungguh gak sangka kau adalah orang seperti ini. Pantas saja setelah kerja 10 tahun di luar negeri kau tetap saja orang rendahan yang jadi pekerja gelap. Aku putus denganmu memang keputusan yang bijak. Keputusan bijak? Lini, kalau kau tahu kenyataan yang sesungguhnya, takutnya kau akan bersujud minta ampun dan menyesali keputusan paling bodoh yang pernah kau ambil dalam hidupmu. Halo? Apa? Bu Friska sudah kembali. Baik. Terkadang gue heran udah sampai sini nontonnya. Si Tono terima telepon dan mendapatkan kabar kalau Friska akan langsung menuju ke kantor, padahal Friska sudah sampai. Dengan pedenya Tono menganggap Friska akan datang untuk Lini, padahal Friska datang untuk Randy. Hehehe. Wah, Bu Lini, kau memang satu-satunya orang berbakat yang diterima secara khusus oleh grup Laguna. Bu Friska barusan kembali dari luar negeri, dia langsung datang ke perusahaan. Dia pasti ingin langsung mengikuti acara penerimaanmu. Apa? Bu Friska ingin langsung mengikuti acara penerimaanku? Pak Tono, yang kau bilang itu beneran? Bu Friska akan segera tiba, nggak mungkin palsu kan? Emang kocak ini dramanya. Semua aktornya terlihat serius dan sangat mendalami peran. Banyak orang saat nonton drama ini mungkin terbawa emosi. Hehehehe. Gue sendiri juga loh bro. Hehehehe. Aduh putriku, Bu Friska begitu mementingkanmu. Kelihatannya kau kelak akan sukses besar. Lini, Bu Friska sudah mau tiba. Tapi berandalan ini masih di sini. Ini akan membuat Bu Friska jijik. Kita harus segera melemparnya keluar. Benar. Grup Laguna bukan tempat yang bisa didatangi oleh sembarang orang. Dia Reni lebih nggak pantas. Kalau Bu Friska melihatnya, pasti akan sangat marah. Aku sudah mengerti. Randy, kukatakan padamu untuk terakhir kalinya. Kau, segeranya dari sini. Randy, Bu Friska sudah mau tiba. Asalkan kau pergi dengan patuh sekarang, aku janji akan tambah 4 miliar dari uang yang akan kuberikan padamu. Boro-boro 4 miliar, 1 juta aja belum tentu punya. Hehehe. Kadang kita nonton drama beginian ini melihat karakter yang dimainkan terlalu halus semua. Ya gak apalah, kan hanya sekedar hiburan. Hehehehe. Semoga saja di kehidupan nyata tidak ada ya pemirsa. Apa? Putriku, kok masih mau kasih dia 4 miliar? Dia mana pantas? Ibu, sekarang yang penting jangan sampai meninggalkan kesan buruk pada Bu Friska. Asalkan dia pergi dengan patuh, kasih 4 miliar lagi aku juga terima. 6 miliar yang sebelumnya ditambah 4 miliar yang sekarang total 10 miliar. Orang sepertimu, seumur hidup pun gak bisa dapat uang sebanyak ini. Randy, lebih baik kau tahu bersyukur, jangan keterlaluan. Dari tadi kau bahas tentang status. Kalau kau tahu statusku yang sebenarnya, takutnya kau akan bersujud sambil menangis. Status sebenarnya? Randy, apa aku masih gak tahu orang seperti apa kau? Kuberitahu kau, gak peduli apapun statusmu, tetap gak ada apa-apanya di hadapanku. Benar. Status apaan?
Kau hanyalah orang gak berguna yang bermimpi ingin hidup enak saja. Kenapa? Melihat status putriku yang tinggi, kau gak terima. Dan langsung asal mengarang statusmu. Kalau gitu, coba kau bilang. Kau punya status apa? Seperti ini seru ya, bocah. Hari ini ku peringatkan kau di sini. Kalau hari ini kau gak bisa menjelaskannya, kau gak akan sesederhana diusir dari grup Laguna saja. Aku ingin kau bersujud minta maaf pada semua yang hadir di sini dan merangkak keluar. Betul, gak hanya merangkak keluar. Kau juga harus mengaku di hadapan semua orang grup Laguna bahwa kau hanya orang gak berguna yang ingin hidup enak. Kau sama sekali gak pantas untuk putriku. Dia adalah suamiku. Aku adalah istrinya. Status ini cukup nggak? Akhirnya Friska pun datang. Semua orang padahal sudah membungkuk dan Tono pun juga tersenyum. Tapi si Felix, Lini dan ibunya tidak tahu kalau yang datang itu Friska. Randy, Bahkan mereka juga membulinya, padahal yang lainnya setelah Friska datang jadi terdiam. Pasti pemirsa juga heran. Kenapa ya? Jawabnya sangat simpel. Emang sudah diatur demikian sama sutradaranya. kelihatannya kau lagi hadapi masalah. Hanya masalah kecil saja. Baik, kalau gitu selanjutnya serahkan padaku saja. Siapa kau? Kau Tuli. Tadi kau nggak dengar aku bilang kalau aku adalah istrinya Randy. Ini, ada apa ini? Bu Friska yang biasanya dingin pada pria, kenapa tiba-tiba sudah menikah? Bahkan dengan Randy ini. Ya ampun, pria seperti apa yang bisa disukai olehnya? Jangan-jangan Randy ini adalah orang yang sangat hebat. Tapi tadi aku malah masih menyindirnya. Habislah sudah, gawat, aku sudah buat kesalahan besar, aku sudah dapat masalah besar. Tono pun mulai ketakutan karena sudah ikut ngebully Randy. Mukanya ngeselin sih. Hebat kau, Randy. Kau memang pandai acting. Kau jelas-jelas sudah berselingkuh masih berlagak setia. Untuk menipu putriku. Dasar berandalah. Putriku, Randy sudah menikah sejak awal. Tapi dia masih mau bersama denganmu. Dia memang mau menipu uangmu. Randy, ternyata kau sudah mengkhianatiku sejak awal dan menikah dengan orang lain. Lini, yang mengkhianati hubungan ini adalah kau, bukan aku. Benar. Randy adalah pria yang baik. Hanya disayangkan atau menghargai. Orang yang gak tamat kuliah dan jadi pekerja gelap di luar negeri, mana pantas disebut pria baik di hadapan putriku. Putriku sudah gelar doktor. Bahkan mendapat perhatian khusus dari Bu Friska Laguna. Pendapatan 60 miliar per tahun di hadapan putriku. Dia bukanlah apa-apa. Randy, ngomong-ngomong kenapa kau bisa ada istri yang cantik ini? Hah? Jangan-jangan pria sepertimu demi menjaga harga diri. Kau menyewa wanita cantik ini untuk berpura-pura jadi istrimu. Ini sungguh konyol. Apa? Kau bilang wanita ini disewa oleh Randy? Tentu saja. Wanita ini terlihat cantik, waktu tubuhnya sempurna, auranya juga nggak biasa. Begitu dilihat sudah tahu barang bagus. Orang rendahan yang jadi pekerja gelap seperti Randy. Mana pantas memilikinya? Pasti disewa. Wah, ini dia adalah Bu Friska. Mana mungkin ada yang sanggup menyewanya jadi istri palsu. Kali ini Pak Felix sudah dapat masalah besar. Kalau menurutku ini semua kesalahan Tono juga. Dia tahu yang datang adalah Friska, tapi dia berbelit-belit untuk mengatakannya. Jadinya malah tambah kacau suasananya. Dan yang lain juga malah berbisik aja. Namanya juga drama dikemas semenarik mungkin supaya kesan fiksinya tidak terlalu nampak. Tetap pesan gua, mari tonton dengan bijak. Pak Felix, Pak Tono, kau nggak perlu bilang. Aku sudah tahu. Randy juga bukan orang kaya. Wanita cantik yang bisa dia sewa sudah pasti bukan wanita baik-baik. Seharusnya dia adalah wanita dari sebuah klub malam. Pak Felix, kau jangan asal bicara. Pak Tono, kau jangan takut. Aku tahu. Wanita liar seperti ini gak pantas muncul di grup Laguna. Tapi bukan kita yang memintanya kemari. Gak ada yang menyalahkan kita. Randy, gak sangka demi harga diri, kau bisa menyewa wanita liar seperti ini untuk jadi istri. Aku sungguh sangat kecewa padamu. Kau kira dengan begini bisa membuatku menghargaimu? Kau sudah salah. Benar. Kau si miskin yang hanya pentingkan harga diri. Kau kira kau adalah tuan muda seperti Pak Felix? Cepat enyah dari grup Laguna bersama wanita kotor ini. Jangan mengotori mata Bu Friska. Nona cantik. Ibunya Lini dan Felix ini makin bodoh, karena dia tidak tahu kalau di depannya adalah Friska. Tapi Tono juga bingung menyampaikannya, karena keduanya terlanjur nyerocos terus. Namanya juga cerita fiksi, yang penting pemirsa tidak boleh baper saat nonton ini ya. Kulihat kau sangat cantik. Pekerjaanmu seharusnya melayani orang kan? Berapa yang dibayar Randy? Aku bayar 10 kali Pak Felix, kau jangan sembarangan. Dia... Pak Tono, wanita ini terlalu elit. Hatimu juga berjiwa melihatnya dan ingin main dengannya kan? Begini, biarkan kau coba dulu, aku berbaris di belakangmu. Felix ngajak Tono untuk mengajak Friska berbuat tidak senonoh. Nampak Tono ketakutan, namun Felix malah ngeledek Tono. Tono tidak berani karena dia tahu di hadapannya itu Friska. Gak berani. Tono ini gak berani rebutan wanita dengan dia cukup tahu diri juga. Kau jangan sembarangan. Paman Tono, apanya yang jangan sembarangan? Dicari wanita malam untuk jadi istri. Akan kubayar dengan uangku sampai istri yang dia maksud itu berlutut padaku dan kutiduri. Agar harga dirinya hancur sepenuhnya. Bagus Pak Felix. Caramu Ibunya Lini malah tambah nyerocos seolah jadi provokator yang menambah pede si Felix untuk terus ngebully Friska dan Randy. Kalian dengar denganmu. Kenapa hari ini kau bawel sekali? Cuma seorang Randy dan wanita liar saja kan? Hari ini aku mau gimana? Itu terserah padaku. Bicara.
Randy. Felix makin pede malah nyuruh Kalau Tono kau menyewa diam. seorang istri palsu, hari ini ku bongkar trik kecilmu ini. Akan kubuat kau mengerti orang rendahan sepertimu sama sekali nggak berhak melawan. Randy, Pak Felix benar bisa-bisanya kau sewa wanita seperti ini untuk jadi istri. Ini nggak hanya mempermalukanmu, bahkan akan membuatmu terlihat konyol. Kau bilang aku sok pintar. Kulihat kalianlah yang benar-benar sok pintar. Kau masih bersikeras. Kalau gitu akan kubuat kau menyesal. Nona cantik. Dengan bodohnya Felix malah mau tawar Friska 200 juta. Dasar bodoh si Felix ini. Padahal orang di situ semua ketakutan karena tahu di hadapan Beri kau Felix 200 juta. itu Friska. Mulutmu sangat kotor, kau minta dihajar. Pak Felix, kau baik-baik saja? Wanita ini juga berani memukulku. Kau minta dihajar. Kau... Pak Felix bukan orang yang bisa kau singgung. Bisa-bisanya kau biarkan wanita ini memukul Pak Felix. Kalian sungguh cari mati. Aku mau pukul ya aku pukul. Kau keberatan? Wanita rendahan, kau tahu nggak siapa ayahku? Benar. Wanita yang jual diri juga berani pukul Pak Felix. Kau tahu sehebat apa ayahnya? Hanya jentikan jari saja sudah bisa membunuh kau dan Randy. Oh, benarkah? Siapa ayahmu? Coba katakan. Ayahku adalah Marcel Kurnia, wakil CEO Grup Laguna. Di Grup Laguna, bahkan Friska Laguna yang jadi CEO juga harus cegahan pada ayahku. Kau cari mati! Oh, ternyata ayahmu adalah Marcel. Setelah puas nampar Felix, Friska langsung menuju kursi kebesarannya. Tapi si Felix tidak terima. Benar, ayahku adalah Marcel. Wanita rendahan. Ini adalah tamparan penting di seluruh aula dari Grup Laguna. Beraninya kau duduk di sini. Karena ini adalah tempat terpenting di seluruh aula dan Grup Laguna. Kalau gitu aku duduk di sini sangat cocok kan? Menurut kalian, cocok nggak? Cocok, sangat cocok. 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 Cocok apanya? Kau tahu nggak? Saat ada Bu Friska, hanya dia seorang yang bisa duduk di sini. Saat Bu Friska nggak ada, itu juga hanya ayahku yang punya status sebagai wakil CEO perusahaan yang bisa duduk di sini. Termasuk apa kau? Kau berani duduk di sini? Kau cukup tahu aturan juga. Aku sudah duduk. Apalagi maumu? Wanita rendahan, jangan bilang aku nggak beri kau kesempatan. Sekarang juga kau tiru anjing yang merangkak sambil mengelilingi aula ini. Sambil merangkak sambil tiru suara anjing. Lalu malam ini, kau layani aku sampai puas. Mungkin akan kuampuni kau. Kau juga, Randy. Aku nggak hanya akan permainkan. Aku juga akan membuatmu berlutut dan melihatku bermain. Ini ganjaranmu karena kau menyinggungku. Pak Felix sungguh pandai bermain. Tapi orang nggak berguna seperti Randy memang harus diberi pelajaran. Randy, cepat turuti Pak Felix untuk berlutut. Kalian memang cari mati. Yang cari mati itu kalian. Masih saja keras kepala. Aku hitung sampai 3, kau harus berlutut padaku. 1. Aduh, Pak Felix, jangan gegabah. Wanita rendahan ini memukulku. Aku harus membuatnya menerima ganjaran. Tapi dia adalah... Dia apanya? Dia adalah wanita murahan, wanita liar. Pak Felix, gimana kalau kau minta maaf padanya saja? Benar, Pak Felix. Kau minta maaf saja, Pak Felix. Minta maaf. Benar, Pak Felix. Anda minta maaf saja. Ayo, cepat minta maaf. Kalian bilang apa? Mau aku minta maaf pada 2 orang rendahan ini? Pak Felix, kau minta maaf padanya. Itu demi kebaikanmu. Diam kau, Tono. Ku hargai kau. Dengan memanggilmu paman, kau nggak membantuku. Aku yang dipukul. Kau malah minta maaf pada mereka. Kau sudah gila. Felix, kau jangan nggak tahu diri. Aku demi kebaikanmu. Aku tahu kalian semua ini nggak bisa diandalkan. Aku telepon ayahku sekarang juga agar dia datang. Kulihat kalian masih berani minta maaf atau enggak. Aku mau lihat Randy dan wanita murahan ini berani nggak berlutut atau enggak. Pak Felix, kau jangan telepon. Biarkan dia telepon. Aku mau lihat gimana cara ayahnya memberiku pelajaran. Halo, ayah. Aku dipukul oleh wanita rendahan. Cepatlah kemari. Ayahku akan segera datang. Dan kau wanita rendahan, kalian tunggu mati saja. Randy, Marcel Kurnia ayahnya Pak Felix adalah wakil CEO Grup Laguna. Posisinya di Grup Laguna hanya ada di bawah Bu Friska. Sekarang dia sudah dalam perjalanan kemarin. Kali ini meski aku ingin melindungimu, juga nggak bisa lagi. Kalian nggak punya jalan hidup lagi. Lindungi apanya? Orang yang nggak tahu terima kasih dan nggak tahu diri seperti ini, memang harus diberi ganjaran. Aku nggak perlu kalian lindungi. Kenapa dengan keluarga Kurnia? Di mataku, nggak ada apa-apa. Kau akan tertimpa masalah tapi masih... Padahal semua karyawan dan Tono sudah menyuruh Felix dan keluarga Lini untuk minta maaf. Kaulah yang berlagak Tapi sok malah tahu terus ini, memarahi Randy. barulah termasuk lagi berhayal. Hidup sudah nggak lama tapi masih bersikeras. Ada waktunya kau benar. Berandalan, siapa yang berani mengacau di Grup Laguna dan memukul putraku? Ayah, akhirnya ayah datang. Sebenarnya ada apa ini? Mengadakan acara penerimaan untuk menyambut Bu Lini bergabung. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ayah, ini bukan salahku. Ada yang mengacau. Lihat, wajahku bekak karena ditampar. Sungguh kurang ajar. Bahkan putraku pun berani dipukul. Kau nggak beritahu mereka statusku? Ayah, aku sudah bilang. Tapi mereka sama sekali nggak menganggapmu. Wanita rendahan itu. Bahkan seenaknya duduk di Friska.
Benar, Pak Marcel. Wanita rendahan itu dan Randy sungguh terlalu arogan. Pak Marcel sebenarnya... Diam, Tono. Dasar kau berandalan. Felix adalah putraku. Marcel yang sudah terprovokasi oleh anaknya dan ibunya Lini, malah